Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Tiffany Lazuardian, NIM 90 dari SGD 3. Di sini saya akan melakukan tahapan pengukuran MMR atau Maxillomandibular Relationship. Oke, untuk selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah OGP atau Occlusal Guide Plan. Di sini ada jangka sorong, ada pisau malam, ada bolpen untuk menandai, ada solatip, ada penggaris besi, benang nilon, korek api, lampu spiritus, base plate dan baterai yang sudah kita persiapkan kemarin, dan tidak lupa adalah APD yaitu masker dan juga handscoon. Oke, untuk tahap yang pertama yaitu mengukur kesejajaran rahang atas. Nah, di sini ada dua panduan. Yang pertama yaitu posterior, itu sejajar garis chamfer. Untuk yang anterior itu interpupil. Nah, untuk yang pertama kita lakukan adalah posterior. Di sini pasien kita instruksikan untuk membuka mulut lebar. Nah, di sini nanti akan terlihat kepala kondil. Nah, itu kita akan tandai dengan ballpoint. Kita tandai kiri dan kanannya. Oke, setelah itu kita kasih benang nilon tadi. Nah, di sini kita sesuaikan pada titik tadi dan kita tempelkan dengan solatip. Nah, seperti ini dengan melewati basis hidung atau basis nasal. Nah, seperti itu. Nah, yang satunya juga diisolasi, diberi solatip. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita instruksikan kepada pasien untuk membuka mulut lebar lagi untuk konfirmasi bahwa benang tersebut sudah tepat. Nah, untuk yang anterior, di sini menggunakan garis imajiner yaitu menggunakan penggaris. Kita instruksikan pasien untuk melihat ke depan. Nah, seperti ini. Nah, nantinya harus sejajar sama OGP, Occlusal Guide Plan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ukur base plate dan bed trim yang sudah kita buat. Anggap pasien sudah tidak ada gigi atau edentulus total. Nah, selanjutnya insersikan base plate dan bed trim. Nah, anggap saja sudah di dalam. Nah, selanjutnya kita akan menilai pada otot-otot wajahnya. Nah, yang pertama yaitu lipatan sulcus nasolabial. Nah, di sini itu tidak boleh hilang ya. Terus untuk ujung dari anterior harus terlihat 1-2 mm di bawah batas bibir atas. Nah, terus filtrum harus normal, tidak boleh hilang. Nah, ini tidak boleh hilang ya. Terus juga tidak lupa pipi itu tidak boleh kempot. Nah, biar ada seperti dukungan. Nah, selanjutnya mengukur dengan Occlusal Guide Plan. Nah, ini caranya kita insersikan ke mulut pasien. Nanti instruksikan pasien itu untuk menahan pakai jempolnya. Nah, seperti itu. Pastikan OGP itu sejajar dan berkontak langsung dengan bidang bed trim rahang atas. Terus juga melihat garis tepi OGP, yaitu menggambarkan posisi bed trim rahang atas posterior terhadap garis chamfer dan juga kraniumnya. Di sini posisi posterior dan anterior itu juga harus sama, berarti tidak ada terjadi peninggian. Nah, jika ada peninggian kita harus melakukan pengurangan terhadap bed trim. Nah, terus kita cek lagi untuk posterior dan anterior kanan dan kiri harus sama. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan untuk pengukuran anterior. Nah, seperti tadi sama, yaitu pasien menghadap ke depan, kita ambil ke interpupil. Nah, seperti ini kita lihat ke depan, interpupil. Nah, ini juga harus sejajar dengan OGP-nya. Jadi sudah sejajar. Terus kita ambil OGP dari pasien. Tahap MMR yang kedua yaitu mengukur dimensi vertikal. Nah, di sini ada dimensi vertikal rest posisi, yaitu kita harus instruksikan pasien untuk mengucapkan M 3 kali. M
Seperti itu, ditahan. Nah, untuk metodenya di sini ada metode Willis. Nah, di sini jarang dipakai untuk ras Asia. Nah, di sini kita ukur dari interpupil, dari pupil ke sudut mulut. Nah, di sini hasilnya itu harus sama dengan ujung hidung ke dagu. Nah, untuk ras Asia itu kebanyakan tidak cocok. Metode yang kedua, di sini ada tudo teknik, yaitu kita instruksikan pasien untuk mengucapkan M. Nah, seperti itu M. Terus kita pakai 2 titik. Kita beri titik ke ujung hidung dan ujung dagu. Nah, terus kita ukur menggunakan jangka sorong. Nah, seperti ini kita ukur dengan jangka sorong. Nanti ditemukan DVRP-nya. Selanjutnya untuk dimensi vertikal oklusi atau DVO, yaitu DVRP dikurangi free white space 2-4 mm. Nah, bagaimana kita tahunya? Kita tahu jika pasien itu bisa menelan atau tidak dan bisa mengucapkan huruf S atau berdesis, itu yang harus jelas. Nah, jika jelas berarti ketinggian itu sudah benar, jadi sudah cocok. Nah, jika tidak bisa, berarti harus dilakukan pengurangan pada rahang bawah. Karena kalau rahang atas itu sudah tidak boleh dirubah, seperti itu. Nah, untuk tahap yang ketiga, yaitu menentukan relasi sentris atau dimensi horizontal. Nah, untuk yang pertama adalah metode gravitasi. Kita akan menginstruksikan kepada pasien untuk menengadah atau melihat ke atas seperti ini. Nah, itu kita tunggu sampai 1 menit, maka kepala kondil itu bakal jatuh ke belakang fossa glenoid. Nah, seperti ini di sini. Nah, kita nanti akan bisa temukan posisi relasi sentris pasien. Untuk metode yang kedua yaitu metode nukleus Walkoff. Nah, di sini kita akan membuat titik di palatum base plate rang atas. Nah, kita buat titik. Nah, terus kita instruksikan pasien untuk mengangkat lidah ke tengah palatum yang ada titiknya tadi. Nah, ini kan tadi sudah dimasukkan, kita suruh untuk mengangkat menggunakan lidah. Terus selanjutnya kita menginstruksikan pasien untuk menggigit baitrim rahang atas dan bawah. Jadi kita untuk menggigit, instruksikan kepada pasien seperti itu. Untuk metode yang ketiga yaitu metode fatigue. Di sini kita akan pasangkan rahang atas dan rahang bawah ke rongga mulut pasien. Nah, seperti ini kita pasangkan. Nah, terus di sini nanti kita akan membuat garis panduan dari frenulum labialis superior ke inferior. Nah, seperti ini. Nah, itu kita buat garis caninus line. Nah, di sini bisa ke cuping hidung kanan kiri itu juga untuk panduan. Dan juga bisa kita menggunakan sudut mulut untuk mendapatkan garis caninus. Seperti itu. Selanjutnya kita instruksikan kepada pasien untuk membuka dan menutup mulut sampai lelah sekitar 30 detik. Nah, itu nanti secara fisiologis otot akan terrelaksasi dan akan memposisikan kepala kondil pada relasi sentris. Apabila garis berubah, maka kita pilih yang paling sering ketemu. Selanjutnya kita membuat garis smile line. Di sini untuk low lip line seperti ini, kita garis. Terus juga ada high lip line, meminta pasien untuk meringis. High lip line seperti ini. Nah itu kita garis. Selanjutnya untuk tahap yang keempat yaitu fiksasi base plate dan baitrim. Nah, untuk yang pertama dengan menggunakan double V-groove itu dengan cara membuat ruang atau celah di baitrim rahang atas di daerah P1 dan M1 itu potongan berbentuk V terbalik seperti ini, V terbalik. Terus juga bisa, kalaupun susah kita bisa menggunakan staples untuk mengunci agar fiksasi tetap terjaga. Jika sudah, kita keluarkan dari mulut pasien dan kita kembalikan ke model kerja atas dan bawah.
Nah, sekian dari tahapan pengukuran MMR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.